Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita ada di acara Renungan Pagi edisi 10 Agustus 2024. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menerima kebenaran sabdanya pada pagi ini untuk menjadi pandu kita berjalan di hari ini. Pagi ini mari kita merendahkan diri untuk membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 demikian. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudara dalam kesusahan. Saudara sekalian, apakah yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar atau mengingat tempat Nusa Kambangan? Nusa Kambangan adalah sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat yang terletaknya berada di lembaga pemasyarakatan. Pulau itu dinyatakan sebagai pulau terlarang semenjak tahun 1905 yang lalu oleh Belanda. Pulau ini dijadikan pulau penjara pada masa pemerintahan Belanda. Pemerintahan kolonial membangun penjara di pulau itu untuk para penjahat. Penggunaannya sebagai pulau penjara berlanjut setelah kemerdekaan. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, ratusan pembangkang politik dipenjarakan di pulau ini. Sebagian besar tahanan politik, anggota Partai Komunis Indonesia yang dilarang atau simpatisan, para tahanan ini tidak pernah diadili dan banyak dari mereka meninggal karena kelaparan atau sakit. Memang penjara memberi kesan angker dan menakutkan, walau penghuninya tidak selalu karena kejahatan. Itulah gambaran Pulau Patmos di masa Rasul Paulus. Pulau Patmos adalah sebuah pulau kecil di Laut Aegea, kira-kira 80 km sebelah barat daya Efesus. Di sana Yohanes yang sudah tua menjadi tawanan karena dianggap pembangkang politik yang melawan kebijakan pemerintah. Sebab meski dilarang memberitakan ajaran dalam nama Tuhan Yesus, tetapi dengan setia ia tetap memberitakan Injil dan tetap setia kepada Kristus dan firman-Nya. Pemerintah Romawi kadang-kadang membuang orang-orang kriminal ke Pulau Patmos, termasuk Rasul Yohanes. Dalam keadaan inilah Rasul Yohanes menerima firman ini. Dan karena itu sebelum ia menyampaikan segala firman yang dituliskannya dalam kitab Wahyu, dalam ayat yang kita baca hari ini, Rasul Yohanes memperkenalkan dirinya lebih dahulu. Aku saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Untuk menyatakan kesatuannya dengan para pembacanya, Yohanes menghapus gelar resminya dan memperkenalkan dirinya sendiri sebagai saudara mereka dalam persekutuan penderitaan karena nama Yesus. Hal ini menggambarkan pada waktu itu ada penganiayaan besar karena nama Yesus semakin dikenal dan banyak yang percaya. Namun makin memicu kemarahan para penguasa. Akhirnya Yohanes ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Patmos. Namun dalam kesendiriannya dan dalam pengharapan imannya kepada Yesus Kristus, Allah berbicara kepadanya. Yesus Kristus menyampaikan rahasia yang selama berabad-abad tersimpan. Tuhan menyampaikan, membuka apa yang terselubung yang tidak diketahui oleh bangsa-bangsa sebelumnya di bumi ini. Tentang kondisi zaman akhir dan apa yang akan dialami oleh umat-umat yang setia dan apa yang akan juga diberikan kepada mereka yang tidak setia. Ternyata justru Tuhan memberikan wahyu kepada Yohanes pada saat ada dalam penderitaan ini. Ungkapan ini dapat memberi gambaran bahwa dalam penjara Paulus mengalami penderitaan yang serba kekurangan. Dari semua penggambaran tentang Pulau Patmos ini terlihat dengan jelas bahwa bagi Rasul Yohanes, pembungangan ke Pulau Patmos ini merupakan suatu penderitaan. Tetapi Tuhan mempunyai rencana dengan penderitaannya ini. Karena di Pulau Patmos inilah akhirnya Tuhan memberikan wahyu yang ia tuliskan. Dan Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Yohanes.
Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang berkuasa atas semua peristiwa dari awal hingga akhir. Dan apa yang engkau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah itu kepada 7 gereja yang ada di Asia: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Gereja-gereja yang tersebar di Asia pada waktu itu. Saudara-saudara, saat kita mengalami penderitaan, fakta ini menunjukkan bahwa Tuhan terus bekerja atas hidup umat-umatnya. Maka marilah kita mengingat ketika mengalami penderitaan bahwa itu adalah saat Tuhan membajak, mencangkul diri kita. Ia tidak terus-menerus melakukan hal itu. Karena kalau pembajakan, pencangkulan itu sudah cukup, ia akan menghentikannya dan mulai menaburkan benih. Atau mungkin adalah saat di mana Tuhan mengkritik hidup kita. Ia tidak akan mengkritik sedemikian rupa sampai hancur, tetapi hanya sampai sekamnya terlepas. Karena itu pada waktu saudara menderita, bertahanlah, bahkan bersukacitalah dalam ucapan syukur karena Tuhan sedang melakukan sesuatu pada diri saudara yang akan menyebabkan saudara lebih berguna dan lebih suci di hadapannya. Yohanes menjelaskan bahwa dalam ketekunan menanggung penderitaan itu, kata yang dipergunakan ketekunan dari kata bahasa Yunani hupomone, artinya kemampuan bertahan dalam kesukaran, bukan dengan sikap sekedar bertahan diam atau pasif, tetapi dengan sikap sedemikian rupa sehingga mampu untuk menjadikan segala situasi yang buruk sekalipun menjadi hal yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Artinya Yohanes rela menghadapi semuanya dan tetap berjuang untuk tetap memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, dalam menghadapi kesukaran, ada beberapa sikap yang bisa kita ambil. Bertahan, tetapi secara pasif diam. Tidak marah, tidak bersungguh-sungguh. Atau tetap bersuka cita, memuji, bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap hidup memuliakan Dia. Sebagaimana Paulus dan Silas dalam penjara, yang dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal 16-25. Walaupun ia di penjara, tetapi dengan sepenuh hati memuji dan menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Dan malam hari itu ia mendapatkan pertolongan Tuhan. Dengan mujizat ia dikeluarkan dari dalam penjara itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Habakuk. Dalam pasal 3 ayat 17-18 demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara sekalian, Habakuk bersaksi bahwa ia melayani Allah bukan karena ia diberi berkat, tetapi karena dia itu Allah. Bahkan di tengah hukuman Allah sekalipun atas Yehuda, Habakuk memilih untuk bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Allah akan menjadi juru selamatnya dan sumber kekuatan yang tak putus-putusnya. Saudara-saudaraku, inilah maksud ketekunan itu. Untuk maksud inilah Yesus Kristus memberikan penghiburan dan penguatan kepada Yohanes dan semua umat Tuhan di ketujuh jemaat, supaya mereka tetap tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebab pada akhirnya kemenangan akan diberikan oleh Tuhan, kuasa kejahatan akan dikalahkan, dan akan menikmati sukacita dari Tuhan. Saudara sekalian, rupanya ia juga ingin supaya orang-orang percaya lainnya tetap setia kepada Sang Kristus pada masa-masa yang sukar. Ia juga mengajak mereka dalam sidang-sidang jemaat di dalam mereka bernaung untuk mendengarkan firman Tuhan Raja Gereja. Akhirnya saudara-saudaraku, apakah maksud sabda ini yang datang kepada kita pada pagi ini? Satu pesan untuk tetap bertekun dalam segala penderitaan yang kita alami. Bahkan bersyukurlah, sebab Allah kita adalah Allah Tuhan yang tetap berkuasa atas kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Anugerahkanlah ketekunan kepada kami untuk tetap bertahan. Percaya kepadamu sekalipun kami melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dan penuh pergumulan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu ini menjadi pegangan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk terus mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada.
biarlah kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dalam segala situasi hidup mereka, mereka sanggup untuk tetap setia dan bersyukur kepadamu. Karena kami punya pengharapan yang sama, pada waktunya kami semua akan dilepaskan dari segala yang susah yang kami hadapi di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dan janji-Mu ini, biarlah menjadi kekuatan iman kami. Dalam Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.